Pertama saya mau tanya Ustadz, saya mau cerita pengalaman saya dulu. Ketika saya masih SMP di tahun 2018, ayah saya mengalami masalah yaitu kerjaan kantor. Ia divonis waktu itu penjara selama 5 tahun. 2018, alhamdulillah sekarang udah bebas tahun 2023. Nah, setelah itu saya juga bertanya-tanya, ini kenapa ya terjadi di hidup aku gitu? Apa hikmah sebenarnya di balik ini? Nah, setelah itu juga alhamdulillah ya udah terjadi juga dan udah melalui hal-hal seperti itu. Insya Allah mungkin ada hikmah di balik itu karena juga curhat sama orang tua dan abang saya yang ketiga. Nah, selanjutnya ketika saya di tahun 2024 mengikuti duta Putra Putri Sumatera Utara gitu, mama saya tuh mengidap penyakit batu empedu sebelum dioperasi. Nah, sebelum di kompetisi itu, mama saya itu menonton tapi nggak lama. Itu saya di situ kayak ya Allah, kemarin masalah yang berbeda, hari ini masalah yang menimpa ibu saya. Apa takdir saya ini begitu? Kenapa yang berbeda dari orang lain gitu? Kenapa selalu ada yang sengsara, ada yang senang gitu kan? Apalagi saya bingung. Kenapa? Siapa tadi yang bilang siapa? Siapa? Rukiah, Ustadz Rukiah. Rukiah. Astagfirullahaladzim. Cuma di Medan, kota lain gak ada kayak gini. Izin saya lanjutkan Ustadz. Nah setelah itu saya mau bertanya kenapa takdir saya itu gitu Ustadz. Dan saya mau bertanya apa hikmah dibalik semua apa yang saya alami dan insya Allah Ustadz bisa memberi jawaban yang terbaik. Saya bilang tadi banyak hal yang kita keluhkan, ternyata itu adalah mimpi banyak orang. Tapi ada satu fakta yang kita perlu tahu tentang hidup. Hidup itu nggak pernah sempurna. Dan bukan hanya Afif, semua orang sama. Kalau kita mencari kesempurnaan cuma ada di surga, Afif. Selama kita masih di dunia, kita nggak akan pernah menemukan kesempurnaan. Dan itu emang bagian dari sifat dunia. Dunia itu namanya darul ibtila. Dunia itu adalah tempatnya ujian dengan segala kekurangan dan keprihatinannya. Itulah hakikat dunia. Makanya Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum." Allah yang menciptakan hidup dan mati, artinya dunia, liyabluwakum, lil ibtila, untuk ujian-ujian. Sehingga kalau orang mencari hidup yang sempurna dalam segala sisi, dia akan sering kecewa tentang hidup. Setiap kali kalian mencari kesempurnaan dalam hidup, setiap kali itu kalian akan kecewa. Tapi setiap kali kalian mengusahakan yang terbaik, walaupun tidak mengharapkan harus sempurna, insya Allah kalian akan puas. Ikhtiarnya yang terbaik, tapi jangan pernah berharap hasilnya sempurna di dunia. Hasil yang sempurna itu nanti Allah kasih di akhirat setelah diberikan sebagiannya di dunia. Itu berlaku tentang karir kita, keluarga kita, pasangan kita, materi kita, semuanya gak ada yang sempurna. Dikasih kelebihan di sini, kekurangannya di sini. Dikasih orang ini yang ideal banget, tapi ternyata dia punya ujian sendiri. Macam-macam. Kita kan ngelihat hidup orang itu lebih beruntung dari luarnya aja. Karena saya juga pernah kayak gitu, ngelihat ada orang teman saya ya, dia sukses jadi pengusaha, omsetnya itu sebulan sekitar 10-20 miliar lah sebulan. Dia sukses banget. Sehingga saya bilang seandainya saya jadi dia gitu kan. Sampai kemudian dia masuk penjara gara-gara kasus. Terus saya bilang alhamdulillah saya gak jadi dia. Kan dulu gitu kan orang-orang cemburu sama Korun. Walaupun ini saya bukan membandingkan dia dengan Korun ya. Tapi ngelihat dari sisi manusia itu kan menilai dari luar. Nahnu nahkum bizzawahir. Kita berhukum dengan yang tampak doang. Gak tahu detailnya, yang dalamnya kayak gimana.
Sampai teman saya yang jadi pengusaha ini, ketika aset-aset dia udah banyak disita, dia datang ke saya minta semangat gitu ya. Dia bilang enak banget ya jadi ustadz kata dia. Kayaknya hidupnya anteng, gak ada masalah, tenang, versi dia gitu kan ya. Semua orang kan saling cemburu karena ngelihatnya dari luar. Menurut dia saya beruntung, menurut saya dia beruntung. Menurut orang lain si fulan itu beruntung, dia yang gak beruntung dan akan terus kayak gitu terus. Itulah hidup, hanya terlihat sempurna dari luar tapi pas dijalanin ternyata ketemu tuh. Orang yang pertama kita kenal kayaknya dia sempurna banget ya, ideal banget, perfect banget. Pokoknya dia udah benar-benar seperti yang saya bayangin. Tapi pas udah berkomitmen, udah menikah di dalam rumah tangga, ada juga ujiannya. Justru ujian itu datang dari orang yang paling perfect di mata kita. Bisa kayak gitu. Dan kita pun kepada pasangan sama. Kita yang menurut dia perfect di awalnya ternyata kita juga punya aib dan kekurangan. Jadi ujian bagi dia. Itulah hidup Afif. Tidak akan pernah ada yang sempurna dalam hidup. Selalu ada ujian-ujian bersama dengan anugerah-anugerah. Tapi bedanya kita sebagai mukmin nggak ngelihat ujian itu sebagai keburukan, walaupun ditangisi. Kita ngelihat ujian itu dengan template hikmah tadi, penggugur dosa, ngangkat derajat, ngajarin kita beberapa ilmu penting, pengalaman penting, ilmu laduni. Membawa kita kepada sebuah rencana besar di masa depan yang mungkin sekarang kita belum sadari. Kita memahami ujian dari sudut pandang itu, sudut pandang iman namanya, POV iman. Sehingga walaupun sambil nangis, sambil merintih untuk menjalani ujian, kita tetap punya belief yang kuat tentang kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Itulah yang buat kita kuat dalam strugglingnya sampai bisa survive. Tapi berharap bahwa hidup ini sempurna, kayaknya enggak deh. Justru akan bikin kita jadi sempit dada nanti. Istri harus sempurna, suami harus sempurna, anak harus sempurna, saudara harus sempurna, yang namanya sahabat itu harus sempurna, yang namanya guru itu harus sempurna. Kayaknya kita bakal sering kecewa deh. Ketemu guru kok gini, ketemu teman kok gitu, ketemu pasangan kok gini banget sih. Nanti diberikan karunia anak, kok anak gini sih. Saya berharap anaknya tuh mirip saya, kok malah mirip ayahnya, kok malah mirip ibunya, kok malah mirip neneknya, kok malah mirip pamannya, gitu-gitu kan ya. Terus aja ada keluh kesahnya, itulah dunia. Semoga dengan pemahaman ini Afif nggak lagi membandingkan kehidupan Afif sama orang lain, tapi lebih kayak belajar template hikmah untuk bisa menjalaninya.